Untuk khusus 3 hal yang bisa dipetik dari laga antara Manchester United melawan Arsenal, kita akan bahas bersama Panji Suryono. Oke my friend, kita sudah bersama Panji Suryono untuk membahas 3 hal yang bisa dipetik dari laga Manchester United kontra Arsenal yang kemarin juga kita perdana live reaction dengan konsep baru ya Ji ya. Rame banget. Rame banget itu. Nah, ada 3 hal yang bisa kita petik dan pengen kita konklusikan. Nomor 1 adalah debut yang mengecewakan dari seorang Victor Gyökeres. Gimana tanggapan lu sendiri Ji tentang penampilan Gyökeres? Ya MU nggak rugi lah ya nggak beli Gyökeres ya, tapi gue pikir ya dengan bermain di Arsenal akan sedikit mempermudah buat striker tipikal Gyökeres yang memang nomor 9 dikasih supply kayak Martinelli, ada Saka, ada Odegaard, tapi ternyata nggak segampang itu juga ternyata untuk bisa menempatkan diri di posisi yang tepat, di momen yang tepat. Makanya kalau orang bilang Havertz pas-pasan atau kemarin Gapsus juga bukan striker yang bagus, ya gue belum bisa menilai Gyökeres dalam satu pertandingan doang ya. Cuman di game pertama debutnya menurut gue dari cara dia involvementnya, dari cara dia menempatkan momentumnya dia, menurut gue kayak lambat banget dalam involvement of the game-nya. Bahkan untuk duel-duelnya pun gue nggak melihat dia superior gitu dalam urusan physical presence. Bahkan kan kalau lo baca statistiknya kan dalam sekitar 90-an gol di Portugal, dia cuma ngegolin 4 kan lewat sundulan. Artinya untuk bola-bola atasnya dia nggak sebagus itu, walaupun kemarin di pramusim lawan Bilbao dia bisa ngegolin lewat sundulan. Tapi memang tadi gue bilang mengecewakan banget, makanya menit 60 ditarik tuh menurut gue buat striker utama yang katanya bakal menjadi goal getter. Bahkan Arteta sudah mempromot ini striker yang sangat mengerikan buat para back-back lawan, watch out dan segala macam. Ditarik menit 60 nih kayak pukulan telak buat seorang Sesko. Tapi this is the debut, bukan menjadi akhir dari segalanya. Mungkin di lawan game-game lain yang pressure sedikit lebih relax, dia akan lebih nyaman. Tapi yang jelas tadi dia dalam posisi 1-0 harusnya sedikit lebih nyaman untuk bermain, tapi ternyata enggak juga. Apa mungkin karena Arteta yang juga gue lihat tadi udah menurunkan tensi atau menurunkan tempo dari babak pertama, dia udah mulai ini kan agak mundur ke belakang. Sampai babak kedua gue jarang lihat Arsenal bermain sejelek ini sepanjang berapa tadi, mungkin 70 menit di 45 tambah 20 ya mungkin 65 menit lah gue lihat ini Arsenalnya jelek banget secara permainan. Padahal MU-nya juga nggak begitu bagus gitu. Tapi justru tadi dengan Arsenal main kayak gitu, MU-nya kelihatan sedikit lebih bagus daripada Arsenal, walaupun mungkin ketolong juga dengan unggul 1-0. Karena mungkin dengan unggul 1-0 dia justru pengen melihat bagaimana MU bermain sangat terekspos sampai kebuka belakangnya, sampai akhirnya dia bisa counter-counter. Tapi so far tadi backnya MU juga cukup bagus ya. Kebobolannya pun juga shit happens, makanya gue bilang ini seharusnya game yang menjadi laga seri harusnya secara adil gitu ya, secara hasil dan juga secara adilnya ini menjadi laga yang seri. Tapi gue lihat Gyökeres masih jelek banget sih secara debutnya, involvementnya, ngebuka ruangnya. Malah mendingan tadi Havertz di awal-awal dia langsung menghadirkan kayak membuka ruang buat Saka sama si Madueke kasihan ya, main langsung jadi back kiri. Cuman Havertz ini emang mungkin bener juga kata beberapa pandit di Premier League bilang gaya mainnya Havertz mungkin lebih suitable buat cara mainnya Arteta yang memang dia nggak butuh nomor 9 kok di sana, dia butuh orang yang memang bisa mengerti menjadi jembatan buat Saka maupun siapapun di kiri ya. Kayak Firmino lah, dia bukanlah tipikal pencetak 20 gol tapi bisa menyeimbangkan untuk Mane maupun Salah di sana nih. Ya kita lihat mungkin seperti apa improvement, karena kalau gue lihat tadi ya secara battle physical sebenarnya ada beberapa momen di mana dia bisa ngelindungin bola gitu ya. Tetap bisa under pressure tapi bisa menangin akhirnya jadi free kick gitu. Tapi gue sepakat sama lu, dari total peluang berbahaya yang dia ciptakan selama musim lalu di Liga Portugal 85-87 itu datang dari runs in behind. Betul. Itu yang nggak kelihatan di laga kemarin. Antara memang pergerakannya dia yang salah atau memang sebenarnya supply-nya juga nggak ada. Betul. Beberapa kali kan situasi counter akhirnya Odegaard kepotong nih Ji. Duluan dipotong sama back-back MU. Nah ini mungkin understanding dan link up play-nya juga belum nyetel banget ya. Kita lihat nanti apakah dia bisa recover dari sini, karena mungkin secara beban dari sisi debut juga berat banget. Lu debut di Theater of Dreams, ngelawan Manchester United lagi. Jadi ya it's a very big pressure gitu ya buat seorang pemain, apalagi yang memang baru didatangkan dari Liga Portugal. Oke. Dan tapi gue tambahin juga ya, emang gak fair sih kalau menilai dari pertandingan pertama, karena kalau lihat bandingin juga Saka, Odegaard jelek juga semuanya. Iya. Jadi overall jelek. Gue setuju. Jadi kalau lo hanya bilang Gyökeres jelek, tapi lo harus lihat yang supply juga. Saka pun juga hari ini
out of itu banget lah pokoknya nggak perform. Tapi Odegaard gini juga jelek. Kan ada 2 marquee signingnya. Iya. Gyökeres sama Zubimendi. Iya. Zubimendi tampil lebih baik secara de facto, sedikit lebih baik. Gue nggak bilang outstanding enggak, tapi sedikit lebih dalam ya aman lah, safe lah gitu dari sisi penampilan gitu, nggak bikin banyak kesalahan. Seenggaknya lu bisa ngalirin bola gitu, walaupun nggak ada progressive passing yang signifikan juga. Iya benar. Malah gue lebih ngeliat bagusan Partey musim lalu ya gitu ya. Sekali lagi ini baru 1 game gitu ya. Gue belum lihat Zubimendi yang katanya kayak Rodri versi kecil lah, atau kayak mungkin jebolan lama sih yang cara mainnya bisa sangat tenang mengalirkan masing-masing progresif, atau mungkin di prime Jorginho gitu ya. Tadi sih menurut gue masih ya rata-rata air lah nih secara permainan. Ya 6,5 lah kalau Ponten di dalam permainan bola gitu, aman yang aja. Ya lebih jelek kepada Ugarte sih. Ugarte masuk ngoper ke lawan. Gila emang otaknya gak jalan Ugarte. Oke, kita masuk